wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam Waalaikumsalam sejahtera bagi warahmatullahi kita semua. wabarakatuh. Ya. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran anak-anakku semua ya. Ya kalian masih semangat belajar, masih mau berpartisipasi pada acara Vikon ini. Ya. Mudah-mudahan hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Materi pertama akan disampaikan oleh Pak Andi Sudrajat ya, guru dari SMK Negeri 2 Gerung ya. Ya, ini anak-anak SMK 2 Gerung juga peserta yang paling banyak. Terima kasih anak-anakku semua partisipasinya. Ya. Pada Pak Andi kami persilahkan. Oke, jelas suara saya Bu ya? Ya, jelas. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu host, yaitu Ibu Rifatin, Ibu guru dari SMKN 1 Sari, yang sangat luar biasa sudah mengundang kita di kegiatan pembelajaran daring ini. Yang saya banggakan anak-anakku dari SMK 1 Sari dan SMK 7 Gunung, terutama yang kelas 11. Jadi pada kali ini Pak Guru ingin menyampaikan materi tentang, kelihatan ya? Ya, kelihatan. Ya, sistem pengendali kelistrikan. Jadi walaupun kemarin kalian semua sudah banyak yang kalian sudah pelajari. Siapa masuk nih ya suaranya nih? Jadi untuk yang baru masuk, tolong suaranya matikan mute sendiri dulu ya. mic-nya ya. Matikan sendiri mic-nya ya, supaya kegiatan ini bisa berjalan lancar. Oke, jadi kita masuk. Ya, jadi yang perlu kita tahu pengertian dari pengendali. Pengendali itu apa sih? Nah, jadi mungkin banyak kita temui di internet atau apa. Ini saya ambil salah satunya dari sana. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, electrical control system itu adalah physical interconnection of device that influence the behavior of other device for system. Jadi pengertiannya kita bisa ini kan, jadi sistem kendali itu bisa merupakan hubungan antara komponen yang membentuk sebuah konfigurasi sistem yang akan menghasilkan tanggapan sistem yang diharapkan. Jadi sistem kendali itu merupakan suatu sistem fisik ya, yang biasanya disebut kendali. Jadi nanti kita akan membahasnya di slide-slide berikutnya. Ya, jadi ini macam-macam sistem pengendali. Macam-macam sistem pengendali. Yang pertama itu yaitu sistem pengendali manual. Tentunya sudah sering kalian kenal sistem pengendali manual, yaitu sistem di mana faktor manusia yang sangat berperan, sangat penting. Jadi hampir semua kegiatan itu dilakukan oleh manusia. Ya, jadi misalnya kita mau menghidupkan lampu, itu kalau kita menggunakan saklar biasa, di rumah pasti harus ada orang kan yang menghidupkan. Ya, tidak mungkin kita suruh minta siapa, mungkin misalnya bembek suruh ngidupin kan nggak bisa dia kan. Seperti itu misalnya. Kemudian ada berikutnya disebut pengendali otomatis. Nah, pengendali otomatis ini di mana hampir campur tangan manusia itu sangat tidak terlalu dipikirkan ya. Dan semuanya ini, dan yang agak kesulit sedikit sebenarnya itu adalah sistem kendali semi otomatis. Nah, kendali semi otomatis inilah yang sebenarnya kalian tuh harus sudah dapat di pertemuan-pertemuan sebelum melaksanakan kegiatan PKL. Dan kebetulan untuk SMK 1 Gunung Sari dan SMK 1 Gerung sudah sempat dibahas beberapa kali. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi. Nah, ini menggambarkan sistem manual. Jadi di sistem manual itu ya seperti bisa kalian lihat di layar itu ada saklar, ada beberapa jenis saklar rocker bisa untuk kalian on off kan, saklar rotari biasanya untuk memilih beberapa, misalnya kalau kalian ingin menghidupkan
4 buah lampu ya tinggal dipilih lampu pertama, lampu kedua, lampu ketiga, lampu keempat seperti itu. Berikutnya ada saklar Tamwell. Tamwell itu biasanya juga sama untuk pemilihan juga. Mau dipilih yang mana juga bisa. Ini penggunaan untuk yang sistem yang berbasis manual. Jadi berbasis ke saklar seperti itu. Berikutnya kita ada kontaktor. Di kontaktor mungkin hampir semua sudah kenal ya. Di kontaktor ini kita gunakan biasanya untuk pengendali semi otomatis yang tentunya dia berhubungan dengan komponen-komponen yang lain. Cuman inilah yang menjadi main project-nya, atau dialah yang merupakan pengontrol utama nantinya. Berikutnya kita ada PLC modular. PLC modular itu berarti dia berbentuk modul. Belajar, Ina. Jadi kalau yang kita ingin kontrol secara otomatis dengan produksi-produksi yang besar, kita bisa menggunakan ini modular ini. Jadi kalau untuk penggunaan sederhana mungkin tidak perlu ya. Berikutnya kita ada smart relay. Nah, smart relay ini juga untuk di SMK 2 Gerung. Sebenarnya setelah kalian balik dari PSG, kita akan membahas ini sampai nanti kenaikan kelas. Cuman berhubung ada kondisi seperti ini, kita nanti akan belajar online saja mengenai ini. Dan itu bisa karena nanti bisa kita praktekin saat semua masa ini berlalu. Itu terus berikutnya ada PLC itu sendiri. Ya, ini PLC Siemens ini kebetulan ini barangnya sudah adanya kebetulan ada di SMK 1 Gunung Sari. Masih Jadi, belajar, Ina, ya Allah. anakku yang ada di SMK 1 Gunung Sari berbahagialah karena sudah punya PLC seperti ini. Oke, kita lanjut. Berikutnya yang kita bahas adalah pengendali. Yang pertama, pengendali semi otomatis langsung. Jadi saya tidak membahas manual karena manual saya rasa sudah kalian sering lakukan. Yang saya perlu bahas adalah pengendali semi otomatis. Kebutuhan komponennya ya seperti dilihat di gambar, ada MCB ya. Mungkin semua sudah pernah mengenal MCB. Yang paling kiri ada MCB 1 pasa. Berikutnya ada MCB 2 pasa. Biasanya kita kebutuhannya jika kita hanya mengontrol 2 pasa saja. Dan yang terakhir MCB 3 pasa. Jadi semua ini MCB ini ditentukan oleh berapa arus yang kira-kira akan terlayani di sebuah sistem pengendali yang kita buat. Seperti itu. Berikutnya yang kita perlukan komponennya adalah kita sebut biasanya emergency stop. Jadi emergency stop ini hampir semua kendali itu wajib menggunakan emergency stop. Karena emergency stop ini kita dapat memberhentikan sistem dengan kapanpun dalam kondisi apapun. Jadi itulah difungsikan emergency stop. Mau tidak mau ininya harus bekerja untuk menghentikan sistem. Itulah fungsi dari emergency stop. Berikutnya kita punya lampu indikator. Lampu indikator ini masih berbentuk seperti ini. Ini sangat berfungsi, itu kita bisa memonitoring sistem itu sedang on, sedang off, atau sedang terjadi trouble. Jadi berikutnya ada relay, ya. Jadi relay ini sebenarnya adalah perwujudan dari kontaktor yang tadi sudah Pak Guru kasih lihat gambarnya. Jadi relay ini yang membedakan dengan kontaktor adalah relay ini biasanya dia melayani untuk arus yang lebih kecil daripada kontaktor. Cuman sekarang relay sudah banyak juga digunakan untuk arus-arus besar walaupun dia berbentuk kecil seperti itu. Tapi dari dasarnya dulu kenapa ada kontaktor, karena diinginkan untuk pengendalian yang lebih besar lagi dengan daya atau arus yang besar lagi. Oke, ini dia temennya kontaktor. Jadi nanti pengendali semi otomatis itu selain menggunakan kontaktor, kita juga bisa menggunakan relay. Jadi jangan khawatir pun ada kontaktornya Pak. Oh, padahal ada relaynya. Makanya kalau kontaktor juga itu disebut sebagai relay kontaktor magnet, seperti itu sama, atau ini relay saja sama sebenarnya, cuman dia berbentuk fisik. Nah yang di sini yang tertampil berikutnya adalah TDR, time delay relay, ya. Di time delay relay ini kita gunakan relay yang bisa diatur waktunya. Jadi di sini ada penggunaan waktu. Biasanya kita kalau nanti
berbicara tentang timer, kita gunakan ini. Jadi mereka yang bertiga ini ya harganya mirip-mirip lah ya. Berikutnya ini TOR, Thermal Overload Relay. Jadi ini merupakan pasangan dari sebuah kontaktor yang berfungsi untuk mengamankan motor. Jadi kalau Thermal Overload Relay itu dia berdasarkan dari arus yang melalui TOR ini. Kalau melebihi arus yang sudah disetting di TOR ini, jadi koneksi kelistrikan itu tidak akan nyampe ke motor 3 fasa, sehingga motor 3 fasanya dijamin aman seperti itu. Berikutnya, nah ini motornya, jadi motor seperti ini yang kita kendalikan. Jadi seperti inilah untuk pengendali semi otomatis. Kita lanjut lagi ke rangkaian kontrol semi otomatis ya. Jadi di sini saya tidak akan membahas yang rumit-rumit dulu, kita bahas tentang DOL aja. DOL itu direct online. Jadi di direct online ini artinya kita pengendalian langsung. Jadi pengendalian langsung hanya menggunakan tombol start dan stop. Jadi kira-kira gambarnya seperti ini. Di atas ada MCB, terus ada kontak-kontak untuk tornya, kemudian ada tombol start, tombol stop, terus ada lampu H1 dan H2. Dia tidak menggunakan lampu kuning ya, tapi tidak apa-apa, nanti kita bisa kembangkan lagi saat praktek seperti ini. Itu K itu kontaktornya, kontaktor itu bisa diganti dengan relay juga, dan ini DOL ini belum menggunakan belum menggunakan TDR, karena kita hanya membahas DOL saja. Ya ini ini juga bentuk model-model gambarnya yang lain, jadi banyak jenis penggambaran, dan ini yang sudah memiliki bagaimana dia tersambung dengan tombol, dengan MCB, dengan motor, dengan lampu indikator, seperti yang lain-lain, dan ini nanti yang akan kita praktekkan di panel seperti ini. Berikutnya kita bahas pengendali otomatis. Di sini untuk hari ini mungkin yang Pak Guru sampaikan sebatas ini dulu sampai di pengendali otomatis menggunakan smart relay. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas sampai di pengendali PLC, dasar-dasarnya, dasar-dasar smart relay-nya bagaimana. Kalau sekarang hanya saya memberikan gambaran umum saja dulu. Oke, sama juga kita butuh komponen-komponen, ada MCB, dan ini yang ada yang paling kanan yang bentuknya agak besar, agak gemuk, itu namanya LCB. LCB itu Earth Leakage Circuit Breaker. Jadi perbedaannya dengan yang keempat benda di samping kirinya itu adalah kalau MCB itu dia memutuskan arus akibat adanya arus lebih. Jangan kalau LCB tidak hanya digunakan mengamankan terhadap arus lebih, dia juga mengamankan akan kebocoran dengan bumi. Artinya di sini kenapa? Karena di situ yang kita kendalikan adalah netralnya juga dikendalikan. Jadi netralnya kalau dia punya arus di netral, berarti ada sesuatu yang terjadi dengan sistem itu, maka mau tidak mau dia harus trip, yang itu mengamankan. Jadi ke depan semua rumah atau itu diwajibkan menggunakan LCB ini untuk memberikan rasa aman kepada keluarga, kepada orang yang ada dalam rumah itu. Jadi kecenderungan menggunakan LCB sekarang sudah sangat banyak, walaupun harganya LCB bisa 5 atau 6 kali dari harga MCB. Cuman dari segi pengamanan dia jauh lebih baik, karena dia respon untuk keadaan sentuh bodi atau kebocoran arus dia lebih cepat dibandingkan dengan MCB seperti itu. Berikutnya sama, kita juga perlu di panel, walaupun menggunakan smart relay, kita juga perlu sebuah emergency stop. Jadi kalian bisa pastikan apapun pengendali yang dibuat oleh siapapun orang listrik itu pasti dia harus ada menggunakan emergency stop, karena itu merupakan SOP dari sebuah pengendali. Berikutnya sama menggunakan lampu indikator, sama juga memerlukan push bottom. Nah, yang ini dia membedakan. Jadi di sini kita menggunakan smart relay. Di smart relay ini kita tidak perlu lagi sebuah TDR atau kontak-kontak bantu yang lain, karena di smart relay ini kita bisa menemukan banyak sekali timer di sini yang kita bisa gunakan berulang-ulang dan banyak kelebihannya seperti itu. Berikutnya tetap kita harus menggunakan kontaktor. Kenapa? Karena smart relay ini tidak bisa langsung mengoperasikan motor 3 fasa. Kalaupun dipaksa untuk keadaan sesaat mungkin bisa, tapi kalau untuk secara kontinu nanti akan merusak relay. Relay yang ada di smart relay itu sangat kecil, jadi arusnya kalau tidak salah sampai di 8 ampere, sedangkan kebutuhan di yang besar-besar bisa tidak seperti itu. Sebentar ada interrupt lagi. Ini kok nggak ngerti siapa lagi.
Oke. Berikutnya kita perlu juga ini untuk pengaman motor, sama berikutnya ini ada motor 3 pasanya. Oke, kita lanjut. Berikutnya ini rangkaian dol smart relay. Nah, rangkaian dolnya kita menggunakan langsung di softwarenya. Ini ada Zelioshop namanya. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan jelaskan bagaimana mengoperasikan sebuah Zelioshop, bagaimana dia terhubung dengan sebuah smart relay. Ya, nanti kita akan jelasin di pertemuan berikutnya. Jadi bedanya kalau yang tadi kita gambar di kertas, kalau ini kita gambarnya langsung di dalam smart relay-nya ataupun di dalam pad yang ada di smart relay-nya. Nah, ini kira-kira contohnya yang sebelah kiri itu tanpa LCD, yang tengah tanpa LCD, yang ini ada LCD sama saja. Jadi dia pemasangannya seperti ini. Nanti di pertemuan berikutnya akan Pak Guru lebih mendetail menjelaskannya. Oke, nah kita sampai di rangkuman. Jadi kita bisa lihat bahwa pengendali itu adalah hubungan antara komponen yang membentuk sebuah konfigurasi sistem yang akan menghasilkan tanggapan sistem yang diharapkan. Jadi kalau pengendali manual itu sistem pengendali di mana faktor manusia sangat dominan dalam aksi pengendalian yang dilakukan pada sebuah sistem tersebut. Semi otomatis berarti faktor manusia dan pengendali relatif berimbang. Jadi semi otomatis itu manusia juga ikut, pengendalinya juga ikut. Jadi hampir 50-50 lah. Otomatis sistem pengendali di mana faktor manusia tidak dominan dalam aksi pengendalian dilakukan pada sistem tersebut. Di kesimpulannya, ini yang perlu diperhatikan, apapun jenis pengendali yang digunakan, yang terpenting adalah dapat menyelesaikan permasalahan dengan semurah mungkin ekonomis. Jadi walaupun gimana pun kalau kalian terjun nanti ke lapangan, ke tempat kerja, ke dunia industri, ke dunia nyata, kalian harus berpikir, jadi sebuah kendali itu tidak perlu mahal. Kalaupun dia murah tapi menyelesaikan masalah, kenapa enggak seperti itu. Oke, nah jadi nanti ini saya kirimkan di link chat. Nanti silakan ini dikerjakan. Jadi kalau kalian mengerjakan ini, berarti kalian ikut dalam materi ini. Jadi nanti akan saya sampaikan hasil dari untuk SMK 1 Gunung Sari saya kirim ke Ibu Rifatin. Kalau yang untuk SMK Dogorong nanti saya akan saya akan publish di grup WA kita. Jadi seperti ini, jadi nanti ini linknya akan saya sampaikan di chat ya. Dan terima kasih untuk pertanyaan dan lain-lain saya kembalikan ke Ibu Rifa sebagai host. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi, luar biasa sekali materinya. Kalau kesimpulan mungkin sudah tidak perlu saya sebutkan lagi ya, sudah disimpulkan tadi oleh Pak Andi, sekaligus juga rangkumannya sangat jelas ya. Ya, semoga apa yang sudah disampaikan Pak Andi tadi dapat bermanfaat bagi kita.